Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzaffaruddin Nadwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep negara hukum dan negara hukum di Indonesia. Pengertian negara hukum. Secara etimologis, negara hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing seperti Rechtsstaat dalam bahasa Belanda, Etat de droit bahasa Perancis, The State According to Law, Legal State, The Rule of Law bahasa Inggris. Di Indonesia, istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri, istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam penjelasan umum UUD 45 butir 1 tentang sistem pemerintahan, yang dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Negara hukum Eropa kontinental. Konsep negara hukum Eropa kontinental Rechtsstaat dipelopori oleh Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Menurut Stahl, konsep ini ditandai oleh 4 unsur pokok. 1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 2. Negara berdasarkan pada teori trias politika. 3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang. 4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Immanuel Kant memberikan gambaran tentang negara hukum berfungsi sebagai penjaga malam. Artinya, tugas negara hanya menjaga saja agar hak-hak rakyat jangan diganggu atau dilanggar. Prinsip-prinsip negara hukum sebagai berikut. Asas legalitas, perlindungan hak-hak asasi, pemerintah terikat pada hukum. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum, pengawasan oleh hakim yang merdeka. Sistem hukum ini berkembang di negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai civil law, yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad 6 sebelum Masehi. Sistem civil law mempunyai 3 karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, kedua, pada sistem civil law tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya revolusi Prancis. Ketiga, pada sistem hukum civil law adalah apa yang oleh Lawrence Friedman disebut sebagai digunakannya sistem inkuisitorial dalam peradilan. Negara hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum ini berasal dari Inggris, berawal dari seorang yang bernama Albert Van Dissey. Ia menyusun buku yang berjudul Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Ia memperkenalkan konsep negara hukum Inggris abad 14 dalam Khasanah Kenegaraan Inggris. Negara hukum yang dimaksud adalah konsep rule of law. 3 unsur utama rule of law menurut Dissey: supremacy of law, equality before the law, constitution based on individual right. Maksud supremacy of law adalah negara diatur oleh hukum dan individu hanya mungkin dihukum jika melanggar hukum. Equality before the law. Semua warga negara, baik rakyat maupun pejabat, taat pada hukum yang sama. Dan jika melanggar hukum, warga negara diadili di pengadilan yang sama. Constitution based on individual right.
bahwa konstitusi sebagai undang-undang dasar merupakan generalisasi dari praktik atau kebiasaan yang sudah berlangsung dalam praktik penyelenggaraan negara. Sedang hukum-hukum biasa, konvensi, ataupun putusan hakim menjamin kebebasan individu dan hak asasi. Konstitusi Inggris tersebar ke berbagai dokumen, keputusan pengadilan, konvensi, kebiasaan tradisional, hukum adat, piagam, dan petisi. Negara Hukum Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ciri-ciri negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila menurut Azhari. 1. Ateisme tidak dibenarkan serta komunisme dilarang. 2. Menganut asas kekeluargaan sekaligus kerukunan. 3. Adanya hubungan yang erat antara agama dan negara. 4. Bertumpu pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa. 5. Menganut kebebasan beragama dalam arti positif. Perumusan 5 unsur negara hukum Pancasila menurut Padma Wahyono, yaitu: Pancasila merupakan sumber hukum nasional. MPR mempunyai kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional. Adanya persamaan di depan hukum. Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Landasan dalam pembuatan substansi hukum. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai persatuan Indonesia, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya, hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, keadilan, dan keadaban. Nilai-nilai persatuan Indonesia. Hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan kepentingan dan aspirasi rakyat yang ditetapkan melalui musyawarah secara perwakilan dengan berlandaskan pada akal sehat dan iktikat baik serta kearifan. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus hukum yang betul-betul bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek. Terdapat dua istilah pembedaan formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya. Yang pertama, istilah the rule of law atau the rule of law and not of man. Pemerintahan oleh hukum yang mencakup nilai-nilai keadilan. Dan pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Yang kedua, istilah the rule of just law. Pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.